Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lauren Jessica Simatupang, NIM 2030025 dari kelas 2 AKSA. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang diagram sebab akibat atau fishbone yang mengakibatkan suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan untuk memenuhi tugas manajemen kualitas. Sebelum masuk ke inti dari penjelasan saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagram sebab akibat atau fishbone yang artinya diagram tulang ikan, di mana diagram tersebut adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Fishbone diagram atau cause effect diagram yang dipergunakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah, dan membantu pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Fungsi dasar dari fishbone ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Dalam pembuatan diagram sebab akibat ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya sedang dialami. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah. Dari masalah yang ada maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. 3. Menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor. Dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebabnya. 4. Melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Nah, untuk diagram sebab akibat yang saya buat adalah mengenai suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan, di mana suasana lab ini adalah sebagai gejala, dan metode, material, lingkungan, peralatan, dan itu adalah masalah dari suatu gejala tersebut. Alasan mengapa suasana lab PTKI tidak menyenangkan. Pertama, manusia, manusia, di mana dalam faktor manusia ini mahasiswa atau praktikal itu pada terlalu bising ketika melakukan suatu praktikum di lab, maka menyebabkan suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan. Kedua, dosen kurang memperhatikan atau mahasiswa pada saat praktikum. Misalnya dosen terlalu sibuk dengan tugasnya atau memperhatikan satu kelompok sehingga kelompok lain tidak terlalu diperhatikan. Jadi mahasiswa lain terlalu bebas melakukan hal ini hal itu. Kedua, metode. Pada metode ini masalah yang dialami yaitu cara penggunaan alat tidak sesuai. Di mana setiap aslep terkadang memberikan cara-cara untuk memegang alat itu. Setiap lab itu berbeda-beda. Terus prosedur yang diberikan berbeda, prosedur penggunaan alat atau melakukan suatu praktikum itu berbeda-beda. Ukuran pembuatan larutan tidak sesuai. Misalnya untuk pembuatan larutan setiap kelompok pada suatu praktikum itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada di buku atau diubah-ubah. Material, di mana pada material ini terdapat masalah penggunaan bahan-bahan kimia atau bahan sampel yang secara berlebihan sehingga mempercepat suatu stok atau barang itu pada lab itu habis. Kemudian bahan yang dipakai sangat berbahaya sehingga menyebabkan kejadian yang fatal ketika tidak terlalu berhati-hati. Bahan-bahan untuk praktikum kurang atau sering terjadinya pada saat praktikum bahan-bahan yang akan dipakai itu tidak memiliki stok yang cukup banyak atau pas-pasan. Ketiga, yaitu peralatan, di mana masalah-masalah pada peralatan ini itu alat-alat pada lab sering sompel atau ada yang kurang baik penggunaannya atau ada yang pecah gitu
tidak dapat digunakan lagi. Alat-alat mudah pecah karena alat-alat pada lab seringnya terdapat alat-alat berbahan dasar kaca sehingga dapat pecah atau mudah retak pada saat penggunaan. Banyak alat yang tidak berfungsi lagi. Kemudian terakhir adalah lingkungan, di mana lingkungan di lab tersebut sangat berbahaya. Contohnya pada ruang asam, jika tidak hati-hati dengan daerah ruang asam, maka menyebabkan berbagai gejala menyebabkan hal fatal jika terhirup oleh paru-paru manusia. Jadi hal-hal tersebut yang terjadi atau penyebab hal tersebut yang membuat suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan pada saat melakukan praktikum. Sekian dari penjelasan saya mengenai diagram sebab akibat yang telah saya buat mengenai suasana lab PTKI ketika yang menyebabkan tidak menyenangkan pada saat suasana lab PTKI. Sedikit saya tambahkan untuk mengidentifikasikan kategori-kategori dari garis horizontal utama buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori diantara lain yaitu kategori 6M yang biasanya digunakan dalam industri manufaktur, yaitu mekanik atau mesin atau teknologi. Kedua, metode atau proses. Ketiga, material termasuk raw material, composition dan informasi. Manpower atau tenaga kerja atau pekerja fisik. Manpower, pekerja pikiran, kaizen, saran dan sebagainya. Measurement, pengukuran atau inspect. Dan milieu atau modern yaitu lingkungan. Kalau berdasarkan kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu produk atau jasa, price atau harga, place tempat, promosi atau hiburan, people orang, proses, physical evidencing, bukti fisik, dan productivity dan quality, produktivitas dan kualitas. Kalau berdasarkan kategori 5S yang biasanya digunakan dalam industri jasa, yaitu surrounding, lingkungan, supplier, pemasok, sistem, skill, keterampilan, dan safety, keselamatan. Kategori-kategori yang barusan saya sebutkan itu hanya sebagai saran. Kita bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Jumlah kategori biasanya sekitar 4-6 dengan 6 kategori. Pada seperti contoh tadi, saya menggunakan 5 kategori, di mana saya menggunakan material, metode, atau manusia, peralatan, dan lingkungan. Sesudah saya menjelaskan tentang kategori-kategori tadi, di mana saya sedikit menjelaskan suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan ini adalah sebagai akibat dari metode, material, lingkungan, peralatan, di mana metode, material, lingkungan, peralatan, dan itu adalah sebagai penyebab atau sebabnya terjadinya suatu akibat. Maka sekianlah dari presentasi saya mengenai diagram sebab akibat yang saya ketahui dan sudah saya jelaskan tentang apa yang sudah saya tulis. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelumnya itu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih.